Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Fatur Rahman dengan NIM 2305110022 dari Prodi Teknik Komputer Universitas Negeri Semarang. Kali ini saya akan mengerjakan soal UAS pemrograman, yang mana soal UAS ini terdapat 4 soal. Di mana untuk video kali ini yaitu kita akan membahas soal nomor 1, yang mana soal nomor 1 ini membahas mengenai program C++ dengan materi yaitu nested if, ya. Jadi untuk materi yang pertama yaitu materi nested if. Untuk soalnya kita bisa lihat abis ini, yaitu kita melihat di PowerPoint ya. Oke, untuk soal nomor 1 yang mana kita disuruh untuk membuat sebuat konversi nilai yang mana kasarannya yaitu dari soal ini, jika siswa mendapat nilai 95, maka keterangannya A serta jenius. Gitu. Oke. Jadi untuk codingannya atau pemrogramannya, kita bisa langsung eksekusi. Kita giniin aja. Oke. Jadi yang pertama kita buat yaitu untuk keterangan nomor 1, yaitu buatlah satu variabel dengan tipe data float. Jadi kita buat float nilai. Jadi float nilai ini itu, jadi tipe data untuk nilainya itu kita masukin float. Yang mana kalau float itu kita bisa masukin nilai berupa koma ya. Setelah itu kita pakai string. Stringnya itu yang pertama kita masukin nama. Lalu ada grade. Kita pakai grade aja ya untuk nilai A. Terus genius itu kita pakai keterangan. Oke. Selanjutnya kita buat codingannya. Yang pertama itu kita buat codingan di mana memunculkan ya. Memunculkan kata-kata masukkan nama Anda. Oke. Kita kasih sama dengan. Lalu kita masukkan lagi cout. Masukkan nilai sebelum itu kita in dulu, in nama. Oke. Lalu out lagi, masukkan nilai Anda. Sama dengan. Jadi kita in lagi nilai. Oke. Jadi gunanya out masukkan nama Anda, nanti itu keluar tulisan berupa kayak gini, yaitu out itu masukkan nama Anda gitu kan. Nanti kita di in nama, kita tuh bisa masukin nama kita. Lalu out masukkan nilai Anda, jadi nanti kita bisa masukin nilai untuk jadi seperti ini. Masukkan nama Anda, Fatur. Masukkan nilai Anda, 81. Oke, setelah itu udah bisa masukin nilai nih. Nah, lanjut lagi kita untuk membuat if else-nya. Mana if nilai. Oke. If nilai. Nah, if nilainya 95. Nah, untuk kali ini kita lihat nih di poin kedua. Kita buat poin aja biar gampang untuk melihatnya. Poin yang kedua yaitu jika siswa mendapat nilai 87, maka siswa mendapat nilai A juga. Jadi dari 87 95 itu nilai A. Berarti 86 sampai 94 itu nilai A. Jadi biar tidak terlalu banyak if else-nya, kita buat gini aja. If nilai 87 ya. If nilai lebih besar sama dengan 87 dan nah kan nilai itu batasnya ya 100 kan. Lebih kecil dari sama dengan 100. Maka grade-nya sama dengan A. Oke, nyaman.
Aduh, apa nih? Oh, ini. Saya tambahin lagi nilai. Oke. Lalu, else if nilainya, kita lihat grade B. Nilainya 70 ya. 70 sampai 85. Berarti nilainya 70 lebih besar sama dengan 70 dan nilainya lebih kecil sama dengan 85. Kita kasih grade-nya apa? Sesuai soal, yaitu grade B. Nah, jadi untuk if else soal grade, kita see out dulu ya, kita tes see out grade. Kita masukin sesuai yang dia mau. Misalnya nomor 4, nilainya kita mau 8 berapa? 8 berapa nih? 85 lah ya. 85. Kita masukin nilai 85. Nilainya B. Oke. Nilainya B. Oke, berarti sudah sesuai apa yang kita mau. Nah, selanjutnya dari grade ini kita masukin yang namanya keterangan yang berupa jenius, pandai, baik, atau cukup golongan. Oke, gimana cara buatnya? Yaitu gini. If nilainya 95 berarti jenius. Berarti 95 sampai ke atas itu nilainya apa? Golongan jenius ya. 95. Di sini soalnya sebenarnya soalnya itu minta kalau 95 itu jenius. Tapi kita tambahkan lagi nilai lebih besar sama dengan 95. Kita kasih apa tuh keterangannya, genius. Keterangannya berupa genius. As if, jadi kalau nilainya diminta apa? 87, nilai lebih besar sama dengan 87, keterangannya apa? Kan sama dengan pandai. Oke. Sebenarnya gini, kalau dari soal 95 itu jenius, tapi kita buat 95 ke atas juga jenius, jadi 96, 97 sampai 100 itu jenius. Sedangkan nilai dari 87 ke atas itu nilainya pandai. Nah, kita buat batas di sini berupa nilai berarti sama dengan 94 karena 94 karena atau enggak kurang 95 ya. Jadi nilai yang kurang dari 95 itu masuk keterangannya yaitu pandai. Oke. Lalu lanjut kita else if nilai 81 sampai nilai lebih besar sama dengan 81 dan nilai lebih kecil sama dengan 85. Itu keterangannya sama dengan baik. Oke. Dan yang terakhir yaitu else if nilai lebih besar sama dengan 70 dan lebih kecil sama dengan 80, itu diberi keterangan berupa cukup. Oke. Jadi kalau kita lihat ya, apa nih?
Oh ini kurang nilai. Oke. Belum isi out ini. Jadi kita coba lagi. Kita out dulu. Out keterangan. Nah, kita coba ya guys. Kita coba nama lalu nilai. Misalnya kalau yang keterangannya baik itu 81 sampai 85 ya. 81 sampai 85. Berarti 85 harusnya keterangannya baik ya. Seperti di soal ya. Baik. Oke. Berarti untuk grade kita udah aman, untuk keterangan kita udah aman. Berarti lanjutin itu kita buat sebuah codingan yang mana nanti ngeluarin hasilnya. Berarti gini aja kita buat ke bawah kayak gini aja. Nilai atas nama atau gini aja. Nama masukin nama lagi bawahnya jangan lupa di NDL terus nilai 2 ya. Kasih spasi nilai lalu grade ya, grade-nya out grade berarti grade out lagi keterangan keterangan tergolong golongan aja, golongan baik ada golongan berarti keterangan mana nama faktur nilai 95 nama faktur nilai 95 grade A golongan genius tergolong aja jangan golongan ya adalah sama aja. Oke. Oke aman. Oke atas nama faktur nilainya misalnya 95. Nah keluar namanya faktur nilainya 95 lalu grade-nya A golongannya genius sesuai sama yang ini ya. Oke. Baik karena udah sesuai itu aja. Untuk soal nomor 1 seperti itu. Next lagi yaitu soal nomor 2, 3, dan 4. Oke. Kita lanjut ke next part. Oke, lanjut ke soal yang nomor 2, yang mana di soal nomor 2 ini kita ditugaskan untuk membuat sebuah program dari lagu yang biasa kita kenal yaitu lagu Tekotek-kotek anak ayam turun berkotek. Nah, itu dia. Jadi, kita akan membuat program mengenai lagu tadi. Bagaimana cara dan lain-lainnya, kita lihat langsung di soalnya ya. Oke, untuk soalnya kita dapat lihat seperti ini. Jadi kita disuruh buat program dengan menggunakan formula looping. Pilih salah satu, bisa menggunakan for atau for while
do while dan while atau itu. Nah, kita di sini pakai yang for aja ya. Jadi dari struktur looping for ini kita harus mengeluarkan seperti ini. Kotek, anak ayam turun berkotek, anak ayam turun 4, mati 1, tinggallah 3. Nah, yang digunakan loopingnya itu apa sih? Jadi loopingnya itu berguna untuk menampilkan ini sebanyak 4 kali, serta kita ada pengulangan. Dari anak ayam turunlah 4, mati 1, tinggallah 3, turun ke 3, tinggal 2, 2 tinggal 1, dan 1 mati, 1 mati, 1 tinggal hidupnya, gitu ya. Jadi gimana sih caranya? Oke, kita lanjut. Itu caranya gini teman-teman. Ini sebelumnya udah aku buat, jadi kita coba buat lagi. UAS soal nomor 2 ya. Oke, UAS soal nomor 2. Oke, jadi untuk UAS soal nomor 2 ini kita gimana sih caranya? Kita gini kan dulu. Jadi yang pertama-tama kita see out dulu nih lagu tekotek ini, kita see out. Jadi kita gunanya itu ya biar kita munculin kan gunanya see out itu adalah memunculkan dari source code ke dalam compiler, jadi dia muncul kan. Ini kalau kita nggak ganti akan aneh bentuknya. Nah, jadi dia muncul seperti ini. Oh, sebentar. Oke, dia akan muncul seperti ini ya. Nah, jangan lupa kita lanjut untuk for-nya. Kita loopingnya nih. Kita lanjut di loopingnya itu kita pakai oke, lanjut. Jadi kita selanjutnya itu buat program loopingnya, yaitu dengan cara kita pakai for integer i, kita pakai variabel i sama dengan ini akan terjadi 4 pengulangan, jadi kita pakai 4. Lalu i ini apabila lebih besar dari 0, i min. Kenapa i min? Dikarenakan kalau kita pakai i min itu kan karena dari 4 pengurangan kan ya. 4, 3, 2, 1. Nah, itu tuh jadi membuat pengulangan itu angkanya turun dari 4, 3, 2, 1. Nah, seperti itu. Dan kita di sini jangan lupa untuk memasukkan if i itu lebih if i itu kurang dari 1. Kenapa kurang dari 1? Nanti akan dilanjutkan. If i kurang dari 1 dan lebih besar dari 0, maka see out ini kita bakal see out dari sini, see out ini di see out. Jadi nanti keluar ini, lalu i. Kenapa i? Angkanya itu kan dari looping ini ya, dan variabel loopingnya itu i. Lalu mati 1 tinggallah, kita kasih di sini tinggallah, lalu i min 1. Karena apa? Karena kalau kita i min 1 ini nanti berkurang. I-nya kan awalnya 4, mati 1 tinggallah i min 1, jadi tinggallah 4 kurang 1, jadi 3 di sini. Lalu kita kasih n. Nah,
gunanya dari N ini untuk membuat enter ke bawah. Oke, jadi struktur if-nya. Lalu else cout, kita copy dari sini. Nah, kalau yang ini kita ganti dengan ini. Mati 1 tinggal induknya. Oke. Jadi seperti ini. Struktur for-nya simple seperti ini. Jadi kalau kita compile, coba. Oke, ada yang salah. Apa nih? Ada yang salah, guys. Kenapa ini? Kenapa? Oke. Stray 240. Bisa di mana ya? For-nya aman. Yes. Oke, oh, oh ya, ini guys, kita lupa untuk si kurang kurawal. Saya udah aman. Oke, aduh, apa lagi nih? Ini itu else-nya udah else-nya. Oke, tadi sedikit error dikarenakan yang pertama ini nggak boleh dispasi ya. Jadi dia harus spasi 1 biar nggak error ke tadi. Nah, oke, tinggal kita rapikan seperti kayak gini. Kita rapikan aja. Berarti di sini ya, kita spasi. Oke, dan jangan lupa untuk dipasang return 0. Oke. Jadi hasilnya seperti ini. Oke, seperti sudah sama-sama seperti soalnya sudah sama. Apa yang diminta sudah benar. Jadi sedikit pengulangan, yaitu yang pertama kita buat si out kotek-kotek ini. Lalu setelah buat ini kan muncul nih. Lanjut kita buat looping untuk memunculkan keempat ini. Jadi for integer i sama dengan 4, lalu i lebih besar dari 0, i min ya. Oke, jadi ini memunculkan tulisan anak ayam turun lompat bla 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 sebanyak 4 kali. Lalu kita pakai if untuk yang namanya permisalan pengkondisian jika anak ayamnya tinggal 1, matinya itu kita nggak mau mati 0. Jadi maunya matinya mati 1 tinggal induknya. Munculnya ini. Kalau kita nggak pakai ini, nanti mati 1 tinggallah 0 gitu. Bukan mati 1 tinggal induknya. Jadi kita harus pakai pengkondisian if else. Lanjut itu kita buat si out anak ayam turunlah i. Kenapa i? Agar nanti dari 4, angka 4 di sini bakal muncul. Lalu mati 1 tinggallah i min 1. Jadi i di sini bakal di min 1. Jadi mati 1 tinggallah 3. Dan seterusnya hingga anak ayam turunlah 1, mati 1 tinggal induknya. Jadi dia bukan 0 lagi karena i lebih 1 lebih besar dari 0. Jadi if i-nya kurang 1 sama dengan kan kalau if i
I-nya nih kan tinggal 1 kan, berarti I 1 kurang 1 sama dengan 0 kan. Nah, kalau 0 itu kan dia minta pengondisiannya kalau lebih besar dari 0 kan. Nah, maka muncullah ini tulisan mati 1 tinggal induknya. Seperti itu. Ya, betul. Harusnya sebentar. Oke, jadi munculnya ini. Ya, betul. Oke. Jadi untuk soal nomor 2 sudah selesai. Lanjut kita ke soal nomor 3 setelah video satu ini. Ya. Makasih. Oke. Untuk soal selanjutnya, soal nomor 3, di sini kita akan menggunakan soal mengenai matriks. Jadi di soal matriks ini kita akan menggunakan fungsi-fungsi array dan juga looping. Oke, untuk soalnya seperti ini. Oke, ini kecilin. Oke. Oke. Untuk soalnya seperti ini, soal nomor 3, buatlah sebuah program untuk melakukan proses kalkulasi terhadap dua buah matriks A dan B sehingga menghasilkan matriks C. Oke. Jadi nanti itu bentukannya akan seperti ini. Nah, jadi gunanya itu matriks C ini hasil penambahan dari A dan B, A tambah B. 2 tambah 1 sama dengan 3, 3 tambah 1 sama dengan 4, 4 tambah 1 sama dengan 5, 2 tambah 2 sama dengan 4, 3 tambah 2 sama dengan 5, lalu 4 tambah 2 sama dengan 6. Oke, jadi untuk codingannya kita akan buat seperti ini dulu. Oke. Oke, awalnya itu kita akan membuat fungsi dari array-nya dulu ya. Jadi untuk array-nya kita integer A sebanyak 3. Sebanyak 3 ya. 3, 2, 3, 4 ya. 3. Sebanyak 3 sama dengan isinya itu berapa? 2, 3, 2, 3, lalu 4. Oke. Lalu INTB 2 dan 3 sama dengan 1 1 1 ya, lalu 2 2 2 oke 2 ini ya. Nice. Lalu juga yang C. Yang C. C itu berarti 2 dan 3. Oke. Di sini penjelasan dari kenapa 2, kenapa 3. 3 itu terdiri dari 3 isian. 2 itu terisi dari 2 isi ini, dan di tiap itu ada 3. Ada 3 inian. Jadi ini satu baris, 3 isi, ini 2 baris. Nah, satu barisnya berisi 3. Nah, seperti itu. Jadi nanti di C-nya juga sama kan. 2 baris, dan satu barisnya masing-masing 3 isi. Oke, kita cek dulu apakah aman. Oke, aman ya. Jadi yang pertama kita si out-in dulu nih, si matriks A. Si out si out A. Lalu sama dengan ini. Lanjut kita A berisinya itu
dari 0 A1 lalu A2 ya. Lalu kasih oke gini ya. Itu coba dulu ya. Power oke, ada apa nih? INT lalala. Oke, bentar. Oh, ini fokusnya. Oke, segini ya. Apa tuh? Oh, ininya belum ya, sebentar. Ini juga. Oke. Keluar 2, 3, 4. Benar ya. 2. Jadi jatuhnya nomor, bukan nomor ya, apa ya? Identitasnya. Identitas 0 itu 2. Identitas 1 itu buat 3. Identitas 2-nya itu buat 4. Jadi 2 ini punya identitas yaitu 0. Gitu ya. Jadi kita manggil 0 yaitu panggilnya 2. Kalau kita di sini isinya 4 atau 10, yang dipanggil 0 itu 10. Nah, gitu ya. Oke. Ini kita isi 2. Aduh. Oke, di sini isi 2 ya. Sebelum itu kita pakai ini aja deh. Biar rapi sedikit, kasih koma. Oke. Sip. Oke, di sini lalu di sini. Oh, udah ya. Biar agak sedikit rapi. 2, 3, 4. Lalu yang kedua kita buat juga si out yang B. Oke, B ya. Oke, untuk yang B itu sama seperti A, yang matriks A. Namun di sini kita buat dua kali. B lalu jangan di ini dulu. Oke, lalu kita di ini aja lagi. Lalu kita buat ini lagi. Gini ya. Ini aja. Buka kurung. Lalu sama aja gitu. Dari sini nih copy lagi. Udah. Oke, masuk. Ini coba lihat dulu. Apa nih? Aduh, apa ya? Error expected before. Oh, ini. Coba lihat. Oh. Nah, di sini itu kita manggilnya ini karena dia punya dua identitas ya. Kalau yang ini kan cuma satu. Jadi kita panggil 0 juga yang panggil ini. Nah, di sini tuh kita punya dua identitas. Yang pertama 1. Ya, kalau kita panggil 1, 0. Kita panggil dulu. Oh, ini itu 0. Jadi angka ini nih, identitasnya 0, angka ini 1. Atau baris ini, baris 0, lalu baris yang ini, baris 1.
Jadi kita memanggil angka 1 ini yaitu dengan 0, 0. Jadi baris 0, baris identitas 0, lalu angka identitasnya yang 0. Gitu. Jadi yang kepanggil itu 1. Nah, sama kayak sama seperti selanjutnya. Nah, bakal nggak usah di copy paste, tinggal tambahin aja 0, 0. Nah, yang ini nah, yang ini 1. 1 chip jadi ya. Oke, mana ya? Ini kita kasih space di sini ya. Space ini. Nah, setelah matriks A dan B-nya sudah keluar, lanjutnya kita pakai ini. Lanjutnya itu kita buat masalah mengenai loopingnya. Ya. Kita buat looping pakai for. Aduh, kenapa sini? Oke, kita pakai for. For int I sama dengan 2. 2 I lebih kecil dari 2 ya? Enggak. Berarti I-nya. Enggak. Int 0 baru di sininya. I lebih kecil dari 2. I plus plus. I plus plus. Nah, ini. Lalu for lagi. Int J dengan 0. J kurang dari 3. J plus plus. Oke. Nah, kalau udah gini, harusnya kita cek loopingnya aman ya. Oke, ada. Oh, ini lupa di sini. Oke ya, loopingannya aman. Lanjut kita ke setting si C-nya. C. Oke. C itu ada baris, lalu ada kolom. Sama dengan A-nya cuman ada baris ditambah B kolom dan baris. Jadi I. Oke, aman nggak? Oke, aman. Tinggal kita see out-in. See out hasilnya. See out. Si C. Ini. Harusnya tuh bisa. Iya, C-nya. Tapi sama kayak yang di atas, kita kita ganti si C ini. Si B kita copy paste si C di bawah ini. Ini masih B ya, lupa kita ganti C dulu. Oke, ada masalah nih. Masalah apa nih? Kita cek. Aduh, apa ya? Oh, ininya sih J ya. Benar nggak kalau J? Ya, 2, 1, 3. Oke.
Ya, betul. Udah rapi belum? CR ya. Hasil C. Hasil C. Hasil C. Matrix. Ini aja biar rapi. Matrix. Oke. Masih kurang rapi ya, berarti ini dikasih tambah spasi 2. Oke. Jadi intinya kenapa kita ini dulu deh. Di run dulu. Kan udah sesuai ya. Nah, penjelasannya itu gini. Kenapa tadi nggak muncul angkanya, malah muncul angka penambahannya beda gitu. Karena A-nya itu kita bukan manggil si kolom, jadi bukan manggil isinya itu. Kita manggil I. I itu kan hanya barisnya aja ya. Jadi yang kita panggil tuh bukan isinya, jadi penambahannya itu salah semua. Dan kita ganti kolom, jadi kita panggil tuh isinya. Nih, jadi di C ini, J itu penambahannya kita kalau dalam sistemnya itu penambahannya si kolom ini ditambahin sama si B baris ini sama kolom-kolomnya. Itu tuh udah di dalam sistemnya, tapi langsung kita keluarin. Jadi otomatis si C ini kan kita udah buatin array. Nah, array-nya itu udah diisi dari penambahan ini, udah di sini. Tapi kita nggak munculin penambahan-penambahan gitu-gitunya. Kita langsung si C ini langsung ada di dalam array hasilnya. Nah, dari si out ini kita langsung manggil si yang ada dari hasil penambahannya di array si C ini. Jadi langsung kita panggil dari baris 0 kolom 0, baris 0 kolom 1 dan seterusnya. Seperti itu. Jadi kita untuk intinya itu di pembuatan matriks ini kita hanya perlu dua sintaks penting atau dua materi penting, yaitu yang mana materi pertama yaitu tentang array dan yang kedua itu tentang looping. Dan di sini tuh kita pakai loopingnya for. Oke, jadi untuk soal nomor 3 karena sudah sesuai kita cukupkan. Lanjut kita ke soal nomor 4 yang mana soal nomor 4 ini membahas mengenai fungsi. Kita di sini menggunakan fungsi return dan argumen dan lain-lain, itu dibahas di soal nomor 4 nanti. Oke, terima kasih. Lanjut ke soal yang nomor 4. Oke, jadi kali ini kita akan membahas soal keempat, yaitu di mana soal keempat ini akan mengaplikasikan materi mengenai fungsi. Fungsi dari argumen, tanpa argumen, atau tanpa return dengan return. Jadi langsung aja kita ke soalnya, soal nomor keempat, yang mana ini adalah soal terakhir untuk UAS kali ini. Oke, sip. Oke. Sip. Oke, soal nomor 4 yaitu Anda memiliki sebuah lingkaran dengan radius atau R 7 cm. Tulis sebuah program pendek yang menggunakan fungsi luas lingkaran dan keliling lingkaran untuk menghitung dan menampilkan luas serta keliling lingkaran tersebut dengan jenis fungsi yaitu tanpa return, tanpa argumen, tanpa return dengan argumen, dengan return tanpa argumen, dengan return tanpa argumen, dengan rumus luas lingkaran sama dengan pi r kuadrat, keliling lingkaran 2pi kali r. Oke. Lanjut kita ke soal ini ya. Kita akan di sini kita akan kita hapus dulu. Pertama-tama untuk tanpa return, tanpa argumen,
tanpa argumen. Oke. Jadi yang pertama kita akan isi namespace static. Lalu kita pakai constant double. Ini tuh gunanya untuk si variabel kita masukkan nilai pi. Nilai pi ya. Jadi nilai pi itu kan sama dengan 3,14 ya. Oke. Lalu selanjutnya itu kita buat void. Jadi apabila tanpa argumen itu kita menggunakan namanya void. Tanpa return kita tuh menggunakan void. Oke. Lalu kita buat void. Kita masukkan itu bentar. Kita void lalu void namanya void luas underscore lingkaran. Kita buka dulu. Luas lingkaran, dia minta namanya luas lingkaran ya. Luas lingkaran itu isinya adalah isi dari voidnya yaitu double radius. Double radiusnya sama dengan berapa? 7 ya. Lalu ada double luas juga. Dengan rumus luas yaitu pi ini dikali R kuadrat ya. Berarti R kali R. Oke. Lalu kita kasih out yang namanya luas lingkaran. Gitu ya. Lingkaran dengan panggil luas. Oke. Luas underscore lingkaran. CNDL. Oke. Untuk void pertama yaitu void luas udah. Lanjut kita void keliling underscore lingkaran. Sama aja sebenarnya. Itu ini kita double lagi. Kenapa pakai double? Karena kalau double itu nggak kayak integer ya. Sorry. Kalau integer kan koma-koma. Kalau integer kan koma-koma ya. Kalau double itu terbalik. Kalau integer itu ada ininya pure kayak 1, 2, 3, 4, 5. Kalau double itu bisa koma-koma ya. Bedanya itu. Oke, double radius dengan 7. Lalu double keliling dengan rumusnya keliling 2 kali pi kali R radius. Sini R-nya itu radius. Sebenarnya bisa aja kita ganti R. Ya udahlah nggak apa-apa. Sudah, lalu kita out-in sama aja keliling lingkaran dengan kasih keliling lingkaran kasih lalu kita lanjut tuh dengan int main luas lingkaran serta keliling lingkaran. Oke. Return ini yang lupa. Nah, ini jadi error. Oke, itu nol ini. Harusnya aman. Waduh, ini 2 pi 2 kali apa nih ada salah nih. Coba kita cek dulu. Lingkaran 1. Waduh, apa nih yang salah?
Wow, salah. Ini kita salah masukin variabel ya. Masukin ini aja. Nggak usah yang variabel ini ya. Nggak usah si void ya, void. Oke, 15386. Coba kita cek. 7 kali 7 kali 3,1414 15386 sesuai ya. Oke, sesuai, berarti kelilingnya juga sesuai. Oke, ini untuk tanpa argumen, tanpa return dan tanpa argumen ya, di nomor 1. Selanjutnya kita nomor 2. Ini berarti kita hapus dari nomor 2 itu, berarti kita hapusnya semua aja lah ya, biar gak bingung. Yaitu tanpa return, tanpa argumen ya. Tanpa return, tanpa return dengan argumen. Jadi kita elemen pasti tetap ada, lalu void ini juga ada pasti. Oke, lanjut, yaitu tanpa return dengan, ya benar ya, tanpa return dengan argumen. Oke, yang pertama itu kita dari void lingkarannya. Kalau dengan return itu void lingkaran ini diisi dengan ini dirinya double radius ya. Diisi dengan double radius. Ini artinya ada argumennya gitu. Lalu double luas udah. Sekarang double luas udah. Lanjut yang ini juga double radius diisi. Nah, ini. Nah, kalau udah kayak gini, itu tinggal kita masukin di intermain. Intermainnya itu yaitu si double radius sama dengan 7. Nah, oke. Lalu kita masukin juga kayak tadi. Masukin keliling lingkaran. Lalu luas. Dalamnya itu kan ada radius. Ini radius. Yang perbedaannya di sini. Sama aja soalnya. Ini jadi terbalik nih. Iya. Terbalik. Amannya. Yang ini yang tanpa return dengan argumen. Hampir sama karena kalau dengan argumen itu hanya di dalam void ini kita deklarasikan si double radius ini. Dan di int main itu kita deklarasikan lagi double radiusnya. Jadi hampir mirip. Yang membedakan nanti ketika dengan return. Karena apabila kita dengan return kita itu nggak pakai void. Ya. Oke, sekarang nomor 3 ya sekarang dengan return tanpa argumen. Oke, sip. Ini atas tetap, lalu void kita nggak pakai. Jadi void itu digunakan untuk yang tanpa return ya. Kali ini kan dengan return, jadi kita nggak pakai void. Sip. Lanjut, kita itu berarti kan COT di bawah ya.
Yang pertama itu kita hapus dulu deh, biar nggak bingung. Kita hapus. Alright, kita hapus. Nah, di sini kita double apa? Luas lingkaran. Double luas lingkaran. Lalu kita berikan double radius. Lalu double luas dengan double luas ya. Double radius sama dengan 7. Ya, di return. Returnnya itu si luas lingkaran rumusnya, yaitu V kali R radius ini V radius. Oke, lanjut double keliling lingkaran. Double radius lagi dengan 7. Lalu return lagi. Returnnya yaitu return rumus keliling lingkaran, yaitu 2 kali apa tuh di soal 2 kali P kali R radius. Nah, di NTM-nya kita see out apa? Luas lingkarannya dengan luas lingkarannya, berarti kita see out-nya yaitu luas lingkaran. Oke, lalu kita set lagi lingkaran dengan keliling lingkarannya. Apa saya MDL di sini? Sudah aman. Oh, ini lupa di kasih ini. Oke, aman. Oke, bisa ya. Sekarang dengan return tanpa argumen, yaitu nomor 3 sudah selesai. Dan yang nomor terakhir yaitu nomor 4, yaitu dengan return dengan argumen. Dengan argumen. Oke. Lagi-lagi kita nggak pakai void karena kan di sini kita pakai argumen ya. Dengan return dengan argumen. Jadi kita nggak pakai void. Nah, kalau kita nggak pakai void, jadi gimana? Kita berarti di sini dengan return dengan argumen, oke? Dengan return dengan argumen. Yaitu seperti yang tadi ya. Kalau di dalam argumen itu kita pakai ini double radius ya. Kita masukin double radius. Jadi argumennya ada nih di dalam kurungnya. Ini kita hapus. Kalau udah kayak gini, sama aja. Ini double radius. Kalau udah tinggal di bawahnya di INTM ini tinggal tambahin doang, yaitu double. Tinggal tambahin aja, kita tinggal tambahin double radius. Nilai berapa? Dengan 7. Oke. Selesai. Lupa. To view argument to function. Oke. Oh, ininya. Radius. Lupa. Di dalamnya kan ada yang namanya radius kan. Di dalam argumen ya. Jadi itu errornya itu karena si argumen luas lingkaran, argumennya nggak dimasukin. Karena kita pakai dengan argumen. Oke. Selesai.
Jadi itu dia keempat soal, keempat soalnya, yang mana kalau untuk nomor 4 ini saya dapat pembahasan mengenai kesimpulan dari ini, yaitu dari nomor 4 ini. Argumen itu berkaitan dengan nilai yang diberikan kepada fungsi saat dipanggil. Dan yang return itu berkaitan dengan nilai yang dikembalikan oleh fungsi. Seperti namanya, yaitu return. Itulah teman-teman. Oke, jadi ini adalah ujian akhir semester mata kuliah pemrograman dari saya, Teknik Komputer, Prodi Teknik Komputer. Saya Maulana Fatur Rahman dengan NIM 2305110022 mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua, atas perhatian Pak Fedi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.